ketikkan di kolom komentarnya. Oke ya, kita mulai saja. Jadi ini kita materinya tentang konsep mol dan juga molaritas. Nah, jadi banyaknya zat yang terdapat dalam suatu larutan dapat diketahui dengan menggunakan konsentrasi larutan yang dinyatakan dalam molaritas. Jadi apa itu yang disebut dengan molaritas? Menyatakan banyaknya mol zat dalam 1 liter larutan. Jadi istilahnya molaritas itu menyatakan suatu konsentrasi, atau kalau secara umum kepekatan. Contohnya begini, gula, larutan gula. Jadi ada air hangat, kemudian kita masukkan 1 sendok gula, kita aduk, kita larutkan. Nah, itu sudah disebut dengan larutan gula yang di dalamnya ada zat terlarut berupa glukosa atau gula. Nah, itu sudah ada disebut dengan satuan dengan molaritas. Nah, kemudian kita tambahkan lagi 1 sendok lagi. Kita tambahkan lagi terus 1 sendok lagi. Kan nanti lama-kelamaan airnya itu kan jadi seolah-olah semakin kayak jadi kental gitu ya. Ya kan? Nah, itu disebut dengan konsentrasi larutan. Banyaknya zat terlarut yang larut dalam suatu larutan. Ya. Jadi tapi ini harus dalam hitungannya mol. Makanya disebut dengan molaritas. Banyaknya jumlah mol zat terlarut yang dapat larut dalam 1 liter larutan. Jadi harus dalam 1 liter. Ya. Ini rumusnya. Jadi dalam 1 liter larutan itu berapa banyak mol zat terlarut yang dapat dilarutkan. Ya, itulah ya, jadi kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan molaritas. Ya. Jadi yang dimaksud dengan molaritas di sini banyak jumlah zat terlarut dalam satuan mol per liter larutan. Jadi dalam 1 liter larutan. Makanya adalah hubungan antara konsep mol dan juga molaritas. Kenapa? Karena yang dihitung itu adalah jumlah mol zat terlarutnya. Berapa banyak yang dapat larut dalam suatu larutan. Oke ya. Nah, hubungan antara molaritas dan jumlah mol ini dinyatakan dalam perbandingan antara molaritas dibandingkan dengan volume. Tapi satuannya harus dalam satuan liter. Ya, atau per 1000 mililiter. Ya, jadi dapat juga dinyatakan secara matematis melalui hubungan antara jumlah mol dan molaritas nanti di bawah di slide selanjutnya. Jadi di sini yang kita bahas adalah untuk menyatakan hubungan antara molaritas dan juga jumlah mol itu perbandingannya dalam satuan volume liter. Ya, satuan liter dalam suatu volume. Jadi ada hubungannya antara volume, molaritas dan juga jumlah mol. Ya. Karena kan kita seperti yang namanya larutan itu kan kita menghitungnya bukan massa, bukan berat, bukan menimbang, tapi kita ukur dengan satuan mililiter ataupun liter. Jadi dalam satuan volume diukur yang namanya jumlah dari suatu larutan. Jadi ada hubungannya dengan juga volume, jumlah banyaknya. Ya. Nah, jadi bagaimana rumus yang dinyatakan hubungan antara jumlah mol dan juga molaritas ini? Nah, ini dia. Nah, ini rumus yang menyatakan antara jumlah mol dan juga molaritas. Jadi M sama dengan G per AR atau MR dikali 1000 per V. Nah, apa itu M, apa itu G, apa itu AR? Jadi ya. Molaritas. M itu adalah molaritas. Satuannya M besar. Ya. Jadi M di sini adalah molaritas. Kemudian G itu adalah massa.
satuannya G, gram. Ya, kemudian AR itu adalah atom relatif, MR molekul relatif, tergantung kalau misalnya dia atau dalam bentuk atom atau dalam bentuk molekul. Kalau dalam bentuk atom maka ditulis AR, kalau dalam bentuk molekul maka ditulis MR. Jadi itulah massa molekul relatif. Kemudian V-nya adalah volume, tapi dalam satuan mililiter. Nah, kenapa? Tapi tadi kan satuannya dalam satuan liter, Pak. Ini kenapa di sini dalam satuan mililiter? Ya, kenapa? Karena di sini tulis 1000 per 1000 tadi kan. Kalau mau kita buat dalam satuan liter, bagaimana bisa? V-nya dalam satuan liter, tapi ini jangan 1000 lagi ya, 1 per V, tapi V-nya dalam satuan liter. Makanya harus dipahami dulu. Ya, kalau mau dirubah-rubah satuannya mililiter, liter, gram, kilogram, itu nggak jadi masalah. Tapi harus paham dulu yang mana dia, bagaimana dalam bentuk mililiter dan bagaimana dalam bentuk liter. Kalau misalnya rumusnya seperti ini, M besar sama dengan G per AR atau MR dikali 1000 per volume. Ya, tapi volumenya harus dalam satuan mililiter di sini. Kalau misalnya dia dalam satuan liter, bagaimana bisa? Jadi bagaimana rumusnya? Saya buat ya. Bisa G per AR atau MR dikali 1 per V. Tapi V-nya harus dalam satuan liter. Nah, coba perhatikan di sini. Jadi nggak ada waktu. Karena kan liter itu per 1000 ml, kan begitu ya. 1 liter sama dengan 1000 ml. Jadi sama saja. Nah, ini juga bisa kita rubah rumusnya lagi. Massa per AR ini kan disebut mol kan. Nah, inilah dia. Massa per AR atau MR. Karena kan tadi pasti kalau misalnya ada yang sudah connect ya. Loh Pak, tapi ini hubungan antara konsep mol dengan molaritas, mana molnya, kan begitu. Nah, ini molnya. G per AR per MR itu adalah mol. N sama dengan G per AR dan MR. Jadi ini juga sebenarnya bisa kita rubah lagi. Jadi seperti rumusnya. M sama dengan, ini jadi N ya. N dikali 1 per V, tapi dalam satuan liter. Atau bisa juga jadi seperti ini, di atas N per V. Nah, ini rumus sederhananya daripada molaritas. Molaritas sama dengan jumlah mol per volume, tapi volumenya harus dalam satuan liter. Nah, kenapa banyak kali Pak? Sama saja sebenarnya semuanya. Tapi kan kalau misalnya kita buatnya seperti ini mol aja, nanti kayak lupa tuh rumus mol itu apa. Massa per AR atau MR. Nah, ini kan ini rumus mol kan, kayak lupa nanti. Kemudian kalau misalnya nanti dalam satuannya mililiter, kalian harus merubah dulu kalau pakai ini. Kan harus rubah dulu dalam satuannya liter, karena ini kan volumenya harus dalam satuan liter. Tapi kalau misalnya nanti satuannya mililiter, kalian bisa pakai saja langsung ini. Sama saja sebenarnya semuanya. Jadi tergantung kalian mau menggunakan yang mana, tapi jangan salah yang namanya satuan. Bagaimana dia liter, bagaimana juga dia dengan mililiter. Kalau dia mililiter, boleh pakai yang ini. M sama dengan G per ARMR kali 1000 per volume. Atau kalau misalnya dalam satuan liter, boleh pakai ini. Nggak mau dirubah ya maksudnya. Maksudnya nggak mau merubah mililiter jadi liter. Silahkan. Dari mililiter ke liter atau liter ke mililiter, silahkan. Jadi sama saja. Jadi nanti jangan terbalik. Kalian gunakan rumusnya yang ini, M sama dengan G per AR per MR kali 1000 per V. Tapi V-nya kalian buat dalam satunya liter, 200 liter. Udah salah itu. Ya, sudah salah. Begitu juga dengan ini.
yang M sama dengan N mol per V. V-nya kayak buat dalam satuan mililiter, udah salah. Dia harus dalam satuan liter. Oke, jelas ya. Sampai di sini dulu rumusnya bagaimana, jelas ya. Nah, jangan terbalik-terbalik. Bagaimana mililiter dan bagaimana dengan liter. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Kalau memang sudah paham. Contoh soal yang pertama nih. Molaritas 4 gram NaOH dilarutkan dalam 2 liter air adalah. Berarti yang ditanya berapa jumlah molaritasnya, kan gitu ya. Berapa molaritas dari 4 gram NaOH yang dilarutkan dalam 2 liter air? Berarti kan di sini sudah jelas ya yang diketahui apa? Yang pertama diketahui itu adalah masanya tuh G sama dengan 4 gram. Satuannya udah jelas ya, 4 gram. Kemudian 2 liter, ini kan volume ya. Volume sama dengan 2 liter. Jadi pertama sekali kita harus hitung dulu MR-nya. Kenapa? Kan karena tadi kan rumusnya M sama dengan G R atau MR dikali 1000 per volume. Berarti nanti ada MR di sini, harus kita tentukan dulu biar nanti kita nggak susah mencari M ya. Nah, ini kan MR NaOH. Carilah Na berapa nih? Na 23, oke. O 16, oke. H 1, oke. Ini total seluruhnya adalah 40, oke. Berarti MR-nya sama dengan 40. Sudah ada G-nya, sudah ada MR-nya, sudah ada volumenya. Ya sudah, tinggal kita masukkan rumusnya. Kan gitu ya. Gampang kan? Nah, jadi sekarang kita masukkan ke rumusnya. Jadi molaritas sama dengan massa per mr. Ya, kita pakai mr, jangan pakai AR lagi. Kenapa? Karena dia dalam bentuk molekul NaOH. Bukan, kalau AR itu kan atom. Nah, ini AR, ARNA, ARO bentuk molekul. Ya, kita pakai mr jadi bawah ya. Kali 1000 per volume. Nah, masanya berapa tadi ini? 4 gram, taruhlah di atas 4. Kemudian MR-nya 40 nih kan, nah, tulislah 40 di bawahnya, dikali 1000 kan, berarti pakai yang mililiter ya, ini pakai yang mililiter. Nah, sementara di sini kan liter, nah saya rubah dulu, 2 liter dirubah jadi 2000 mililiter. Makanya saya letakkanlah di sini 1000 per 2000 mililiter. Nah, ini habis nolnya, tinggal 1 per 2. 1 per 2 itu kan sama dengan 0,5. Ini 4-nya habis, tinggal 1 per 10. 1 per 10 itu 0,1. Berarti 0,1 dikali 0,5, dapatlah hasilnya 0,05 mol. Jelas ya? Gampang kan? Bagaimana cara mencarinya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Itu contoh yang pertama. Saya buat lagi contoh yang kedua. Nah, berapa gram NaOH? Masih NaOH juga, tapi ini sudah saya buatkan di sini. NaOH-nya sama dengan 40 karena sudah kita cari sebelumnya kan gitu. Berapa gram NaOH yang harus ditambahkan ke dalam 500 ml air? Berapa gram NaOH yang harus ditambahkan ke dalam 500 ml air untuk mendapatkan larutan NaOH sebesar 0,2 M, 0,2 molar. Ini berarti volumenya sudah dalam satuan mililiter nih. Berarti yang M sama dengan G per MR kali 1000 per V dalam satuan liter kan gitu ya.
Nah, tapi ini M-nya sudah ada. Apa yang dicari di sini? Berapa gram katanya? Berarti massa, G-nya yang mau ditanyakan gitu ya. Nah, jadi nanti diketahui dulu. Jadi diketahui ya. Nah, diketahui pertama itu adalah nih volume 500 mili. Kemudian larutan NaOH sebesar 0,2 M. Kalau satuannya M ini berarti molaritas ya. Kalaupun nggak dituliskan di sini molaritasnya, paling kalau satuannya M besar berarti dia molaritas. M sama dengan 0,2 M. Kemudian MR-nya sama dengan 40. Berarti ada V, ada M, ada MR. Tinggal kalau gini ya, M, G, MR, 1000, V. Ini ada. Berarti cari tinggal ini kan gitu ya. Nah, oke. Nah, itulah yang dicari. Jadi massa R kali 1000 per V. Saya rubah dulu ini rumusnya. Tapi kalau misalnya kalian tidak mau merubah juga bisa. Ya, ini saya rubah rumusnya jadi massa sama dengan M kali MR kali V per 1000. Kan gitu. Jadi saya masukkan M-nya tadi 0,2. Nih. 0,2. Kemudian MR-nya 40. Diketahui 40 tadi kan masukkan MR 40. Kemudian V-nya 500 ml. Masukkan 500 ml. Ya. Kemudian jadi 500 bagi 1000 0,5 ya. Setengah 0,5. 0,5 dikali 0,2 0,01 kayak gitu ya. 0,5 dikali 0,2 dan 0,1 kalikan 40 jadi 4 gram. Inilah hasilnya. Nah, kalau misalnya seperti ini tadi, yang ini, kalian mau masukkan nilai-nilai semua dulu, boleh. Nah, yang penting nanti kan hasilnya sama saja. M-nya masukkan 0,2, oke. Jadi 0,2 sama dengan gitu kan. Kita sini mau dicari kan. Per MR-nya 40 di bawah, oke. Dikali 1000 ya. Per V-nya 500, oke. Nggak masalah. Jadi 1000 bagi 500 2. Gitu ya. Nah, 2 dibagi 40 ini habis. Ini bagi 2 tinggal 20. Ya udah, jadi kan G sama dengan 0,2 dikali 20. Ya udah, hasilnya adalah 4. Jadi mau bagaimanapun kalian kerjakan sama saja sih. Kalau saya rubah dulu rumusnya. Kalau kalian langsung mau masukkan juga nggak jadi masalah. Ya, yang penting hasilnya semuanya sama. Oke, jelas ya? Oke, baik. Kemudian contoh yang ketiga, banyak contoh buat ini biar kalian paham. Nah, massa glukosa C6 di glukosa itu rumus molekulnya C6H12O6 yang terdapat dalam 500 ml larutan glukosa yang 0,1 M adalah, berarti yang ditanya adalah massa G. Ya. Jadi diketahui, saya buat dulu di sini. Diketahui ini V volume 500. Kemudian M ya, berarti molaritas. Kemudian di sini saya tulis AR, ARC, ARH, ARO, berarti cari dulu nih MR-nya. Hitung MR glukosa terlebih dahulu. Nah, 6 dikali ARC berapa tadi? 12. Berarti 6 kali 12.
Kemudian hanya H12 berarti 12 dikali ARH. ARH itu 1. 12 kali 1. Kemudian O nya ada 6 juga, berarti 6 dikali ARO. ARO 16. 6 kali 6. Dapatlah nanti hasilnya 180. Berarti MR nya sama dengan 180. Oke, baik. V nya sudah, M nya sudah, MR nya sudah, tinggal G lah yang mau dicari. Berarti ditanya adalah G. Oke ya. Nah, jadi rumusnya seperti tadi, M sama dengan massa per MR kali 1000 per V. Nah, kemudian saya rubah rumusnya jadi massa sama dengan M kali MR kali V per 1000. Ya, saya rubah rumusnya. Kalau pakai yang tadi juga boleh. Kamu kalian langsung dimasukkan MR-nya, masukkan M, masukkan I, boleh. Kalau saya rubah dulu. Ya, saya putar-putar. Jadi M-nya sama 0,1, MR-nya sama dengan 180, V-nya sama dengan 500. Ya. Jadi 500 dibagi 1000 berarti 500 dibagi 1000 0,5 ya. 5 dikali 0,1 0,05 0,0 ya gitu ya, 0,05 dikali 180 apa 9 gram. Nah, kalau tadi kalian mau masukkan nih, berarti M nya 0,1 dengan G yang mau ditanya, MR nya 100 kali 1000 500. Nah, ini tinggal 2, ini 2 180 sama-sama dibagi 2. Ini habis, ini 90 kali 0,1, nolnya habis di depan dan habis di belakang. 9 kali 1 9 gram. Oke ya, gampang kan? Nah, oke, baik, terima kasih ya. Jadi sampai di situ pertemuan kita untuk pembahasan hubungan antara konsep mol dan juga molaritas. Jadi rumus yang paling umum itu adalah M sama dengan G per MR kali 1000 per V dalam satuan mililiter, atau M sama dengan G per MR kali 1 per V, tapi V nya dalam satuan liter, atau bisa dikecilkan lagi menjadi G sama dengan N per V. V nya dalam satuan liter, N nya adalah jumlah mol. Nah, gampang ya. Mudah-mudahan jelas semuanya. Silahkan nanti dikerjakan soal kuis dan tugasnya. Dan kalau masih ada yang kurang paham, boleh kita diskusikan. Masih ada waktu diskusi kita. Silahkan ketikkan di kolom komentar apa yang ingin ditanyakan agar kita diskusikan kolom komentar. Oke, baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.